Halo adik-adik semuanya, nama Amitova. Di video kali ini, Cici Kesha mau sharing sama adik-adik semua tentang perayaan Waisak di beberapa negara. Pada dasarnya, ada beberapa kesamaan selama perayaan Waisak di beberapa negara ini, seperti mengunjungi wihara-wihara atau kuil-kuil untuk melakukan penghormatan kepada Buddha. Di pagi hari, para umat Buddha memberikan dana makanan kepada para biku, lalu membacakan sutra-sutra suci, mendengarkan ceramah-ceramah dharma dari para biku, bermeditasi, bervegetarian, melaksanakan Pancasila Buddhis, dan melakukan kebajikan-kebajikan. Meskipun demikian, pastinya ada hal-hal unik yang berbeda dari perayaan Waisak di setiap negara. Kalian penasaran gak seperti apa sih perayaan Waisak di negara lainnya? Disimak sampai habis ya videonya dan jangan lupa di-share ke teman-teman sedharma lainnya biar mereka juga bisa tahu dan ikut berbahagia. Yuk kita ke negara yang pertama, yaitu Thailand. Thailand merupakan salah satu negara di wilayah di Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Perayaan Waisak di Thailand disebut dengan Wisaka Bucha. Wisaka Bucha menjadi hari libur nasional di negara tersebut. Menjelang Waisak, banyak tempat di Thailand dihias dengan lampion-lampion indah beraneka warna. Selain itu, juga terdapat banyak tempat yang menyelenggarakan pameran yang menampilkan sejarah dan cerita tentang Waisak yang bertujuan untuk mengajarkan masyarakat dan mengingatkan mereka akan pentingnya hari Waisak. Di malam hari perayaan Waisak, para umat Buddha melakukan pradaksina, yaitu berjalan mengelilingi kuil searah jarum jam sebanyak 3 kali sambil membawa lilin, dupa, dan bunga. Pradaksina ini adalah sebagai bentuk penghormatan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Di Chiang Mai, Wisaka Bucha dirayakan oleh banyak masyarakat lokal yang berjalan sejauh 11 km menuju puncak kuil Doi Suthep. Kira-kira dibutuhkan waktu kurang lebih 3 jam untuk bisa sampai di puncak kuil. Kita akan melihat ada banyak orang yang mendaki gunung. Banyak orang yang mulai mendaki gunung sebelum atau setelah tengah malam agar bisa mencapai kuil saat matahari terbit. 2. India. Perayaan Waisak di India disebut dengan Buddha Purnima atau Buddha Jayanti. Di Wihara Mahabodhi Bodh Gaya, Waisak dirayakan dengan meriah. Di tempat inilah Buddha Gautama mencapai pencerahan sempurna. Wihara ini dihiasi dengan banyak untaian bunga-bunga indah beraneka warna. Di dalam Wihara Mahabodhi terdapat pohon bodhi yang merupakan tempat di mana Buddha Gautama mencapai pencerahan sempurna. Di tempat ini banyak sekali biksu, biksuni, dan para umat Buddha yang melakukan doa dan penghormatan. Selain itu, umat Buddha juga merayakan Waisak dengan membuat sebuah makanan khas yaitu khir atau puding berasa manis. Khir dibuat dengan memasak nasi secara perlahan dalam susu dengan tambahan bahan-bahan harum seperti kunyit, kapulaga, kismis, kacang-kacangan, dan buah-buahan kering. Kemudian mereka akan membagi-bagikan khir kepada orang-orang yang tidak mampu dan membutuhkan. Adik-adik tahu nggak, makanan ini adalah makanan yang dipersembahkan oleh Sujata kepada petapa Gautama sebelum ia menjadi Buddha. 3. Nepal. Perayaan Waisak di negara ini pun dilakukan dengan beragam tradisi. Banyak umat Buddha yang akan pergi mengunjungi Taman Lumbini yang merupakan tempat kelahiran Buddha Gautama dan berdoa di sana. Selain itu, juga mereka akan menghadiri prosesi keagamaan di sekitar lembah Kathmandu sambil membacakan sutra-sutra suci. Biasanya, mereka akan memakai baju berwarna putih dan bervegetarian ketika Waisak. Selain mengunjungi Taman Lumbini, umat Buddha juga biasanya mengunjungi Swayambhunath Stupa atau yang lebih dikenal dengan nama Monkey Temple. Ini adalah salah satu stupa tertua yang ada di Nepal dan juga merupakan salah satu situs warisan dunia. Kita harus mendaki sebanyak 365 anak tangga untuk bisa sampai ke puncak kuil. 4. Sri Lanka. Waisak menjadi hari libur nasional di Sri Lanka. Selain mengunjungi wihara-wihara untuk melakukan penghormatan, para penduduk setempat juga menghiasi rumah-rumah mereka dengan indah. Di jalanan juga dipenuhi dengan lilin dan lampion. Salah satu hal unik selama perayaan Waisak di Sri Lanka adalah pandol. Pandol itu apa sih? Bentuknya seperti ini adik-adik, bagus ya. Nah, pandol itu seperti gerbang gapura besar yang berisikan lukisan tentang kisah hidup Buddha Gautama atau kisah-kisah Jataka. Pandol ini dihiasi dengan banyak lampu dan bentuknya juga bermacam-macam. Lampu-lampu yang menerangi pandol ini merupakan simbol dari pencerahan. Hal istimewa lainnya selain pandol adalah ketika perayaan Waisak akan ada banyak sekali lampion-lampion. Bentuknya pun bermacam-macam dari yang sederhana sampai yang sangat rumit. Oleh karena itu, perayaan Waisak di Sri Lanka juga dikenal dengan nama Festival Cahaya. 5. Kamboja. Waisak di Kamboja dikenal dengan nama Wesak Buchia dan juga merupakan hari libur nasional.
Bendera-bendera Buddhis akan dikibarkan di atas wihara-wihara dan diarak oleh para biksu. Para biksu juga mengadakan pawai yang diikuti oleh para umat Buddha dari berbagai usia. Mereka membawa bunga teratai, lilin, dan dupa sebagai bentuk penghormatan dan persembahan kepada Buddha. Ratusan biksu dari berbagai wihara yang ada di Kamboja diundang untuk menerima dana makanan dari para umat. Mereka percaya bahwa memberikan dana makanan kepada para biksu sangha merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan kebajikan di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Ketika perayaan Waisak, biasanya orang-orang banyak berkumpul di Priharitro. Di sini terdapat sebuah wihara yang megah dan ribuan umat Buddha berkumpul di puncak bukit. Di dalam wihara terdapat relik Buddha dan benda-benda suci. Gimana adik-adik, seru nggak melihat perayaan Waisak di negara-negara tersebut? Ternyata sangat menarik ya. Sebenarnya masih banyak nih yang ingin Cici sharing ke kalian. Cuman videonya nanti akan jadi panjang sekali. Kita lanjutkan di video berikutnya aja ya. Sampai ketemu adik-adik semuanya. Namo Amitofo.